Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sukardi, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Kamis 7 Maret tahun 2024, akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal di kelas dengan tema prokrastinasi. Assalamualaikum. Oke, baik, alhamdulillah. Di kelas 7 ya? Kelas 72 ya? Alhamdulillah. Apa kabarnya kalian? Baik ya semuanya? Saya sehat-sehat semoga tadi. Tadi pelajaran apa sebelumnya? Pelajaran IPA. Gimana pelajaran IPA? Seru nggak? Asik ya? Oke, baik. Sekarang sebelum kita belajar PK dengan Pak Adi, kalian berdoa dulu sebelum belajar. Silakan fokus di doa. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya Pak Adi akan kehadiran absen. Siapa yang hari ini tidak hadir? Reza. Reza kenapa? Oh, sakit. Kita doain dulu ya. Oke, baik. Oke, semua. Hari ini kita akan belajar satu hal yang menyenangkan dan pasti manfaat bagi kita. Apa itu? Yaitu tentang prokrastinasi. Apa kalau lagi? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Belum ya? Ini jenis makanan atau jenis minuman ini? Nggak tahu ya. Ini adalah satu sikap, satu perilaku yang perilakunya perilaku negatif, perilaku buruk, yaitu suka menunda-nunda. Ayo, siapa yang suka menunda? Ada? Ada, masih yang suka menunda ya. Nah, nanti kita belajar apa aja sih sikap prokrastinasi, jenis-jenisnya apa aja sih, ya, gimana cara mengatasinya, gimana cara berlatihnya supaya tidak kita nggak punya sikap prokrastinasi ini nih. Kalian harus tahu, nanti akan ada dampak-dampaknya yang kita akan pelajari. Siap belajar semuanya? Sebelum belajar, saya punya permainan. Ya, ada game dulu. Ya, game. Gamenya gampang. Perintah oke. Ya, gamenya perintah oke. Kalian harus mengikuti apapun perintahnya. Kalau didahului dengan kata oke. Ya, kalau ada kata oke harus ikuti. Kalau tidak ada kata oke-nya, boleh nggak? Sudah siap ya. Kalau yang salah atau terlambat, ini nanti ada hukumannya. Ayo. Konsentrasi ya, konsentrasi. Oke, sekarang berdiri. Oke, sekarang angkat tangan. Kanan. Turunkan. Yang duduk. Duduk kan? Oke, turunkan tangannya. Pegang pundak sebelah kiri. Duduk. Enggak, dia pundak sendiri dia. Punyanya. Oke. Duduk. Ada oke-nya ada di sini? Ya. Oke, pegang telinga dua-duanya. Oke, turunkan. Oke, sekarang udah selesai. Duduk. Selesai duduk. Selesai duduk. Sudah. Konsentrasi ya. Ini untuk mengerti konsentrasi. Yang kedua, berkaitan dengan perintah. Perintah itu ada pemulanya. Kalian harus memperhatikan apa yang menjadi kalimat perintahnya. Kalau misalkan tadi yang utamanya adalah kalimat oke, berarti kalian fokus dengan kalimat kata oke. Kalau
juga sama hikmahnya. Ada hal-hal yang berkaitan dengan perintah sama yang boleh lakukan sama yang nggak boleh lakukan. Ada yang bisa mengambil hikmahnya nggak? Atau manfaatnya dari gamenya apa kira-kira? Siapa kira-kira? Kira-kira apa nih pelajaran dari game tadi? Berkaitan dengan perintah. Ada? Ada perintah. Oke, lakukan. Kalau nggak ada oke-nya, nggak usah diikuti. Kira-kira apa pelajaran? Ayo apa aja, nggak usah takut salah. Kira-kira apa pelajarannya dari game tadi? Jawaban singkat. Apa yang kira-kira nih? Kan kalian selalu banyak perintah kehidupan kalian, ya nggak? Sekolah diperintahkan nggak? Belajar berdasarkan perintah nggak? Kalian ibadah perintah nggak? Berbuat baik perintah ada perintahnya nggak? Nah, perintah-perintah yang kalian ikuti, yang kalian jalankan, itu kan kalian harus pikir dulu. Ini perintahnya baiknya nih, diikutin ya nggak? Itu kan? Ini kalau seandainya kalian sama teman kalian, pernah nggak diperintah sama teman? Coba ini enak loh, karena berapa gitu. Ya kan? Ada nggak? Cuma minuman makan aja, ini aja, cobain aja. Atau minum sesuatu gitu yang kalian tahu ini adalah minuman beralkohol atau apa gitu. Nah, cobain aja nggak apa-apa, kalian tahu minum. Gitu. Nah, itu kan perintah juga. Apakah diikuti? Kalian berpikir ya. Nah itu yang harus kalian pertimbangkan. Kayak tadi juga kan perintah-perintah itu kalian mengamati, memperhatikan mana yang ada kalimat kayaknya itu diikuti, yang ada itu salah satu hikmah dari kita. Ya. Sekarang udah siap belajar semua? Siap. Di sini biasa pakai tepuk-tepuk kan? Kalau selamat pagi, tepuknya. Selamat pagi, tepuknya 1. Selamat siang, tepuknya 2. Selamat sore, tepuknya 3. Selamat malam? Nggak usah, karena udah malam yang bisik ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, kita siap masuk materi. Kita akan membahas tentang prokrastinasi. Seperti yang saya bahas di awal tadi, prokrastinasi itu adalah satu sikap suka menunda-nunda, suka menunda pekerjaan, suka menunda aktivitas. Apa itu yang suka ditunda-nunda? Pekerjaan itu atau aktivitas itu atau tugas itu, tanggung jawab itu yang kalian dapatkan, itu kalian suka tunda-tunda. Kalian kalau dapat PR dari sekolah, pulang sekolah langsung ngerjain atau enggak? Enggak kan? Nah, biasanya istirahat dulu, santai dulu. Ada jam belajar kan di rumah? Ada. Siapa yang di sini punya jam rutin belajar setiap hari? Ada apa lagi? Setiap hari ada jam belajar nih. Pasti nih kalau jam segini saya belajar. Ada? Kamu ya? Oke. Ada lagi? Nggak ada. Ada jadwal belajarnya itu akhir minggu. Nggak ada. Setiap ada dalam 1 minggu itu jadwal belajar. Nah kalau yang nggak ada jadwal belajar tiap hari, belajar tugasnya gimana? Ngecek pelajarannya gimana? Seingatnya. Kalau ada tugas ada PR baru belajar gitu. Nah ini salah satu indikasi sebab-sebab dari prokrastinasi. Belum ada jadwal, belum ada agenda kalian yang diperlakukan di hidup kalian. Itu bisa berdampak pada prokrastinasi, menunda-nunda. Bisa disebabkan karena tidak punya jadwal agenda harian, gitu ya. Orangnya yang melakukan prokrastinasi itu disebut prokrastinator. Apa? Prokrastinator. Orang yang memberikan motivasi disebut motivator, ya kan? Orang yang bernegosiasi disebut negosiator. Nah, orang yang melakukan prokrastinasi disebut prokrastinator. Jadi kalian jangan sampai terinspirasi, wah namanya keren nih, pengenlah jadi prokrastinator gitu. Jangan ya, jangan. Ini sikap yang nggak baik, sikap yang tidak baik. Tidak hanya buat anak-anak di usia sekolah, tapi nanti kalau di dunia kerja nih, kalau kalian punya sikap prokrastinasi sudah terbiasa menunda-nunda, akan berdampak buruk pada pekerjaan kalian. Ya, akan berdampak buruk pada pekerjaan kalian. Kalian nanti akan punya pekerjaan yang
repot nanti dapat tugas dari atasan, dari bos, dari PP-nya, tugas dari dari pimpinan kalian. Ntar aja deh, nah, lama-lama nggak selesai. Atau walaupun selesai, di Indonesia itu terkenal dengan sistem SKS. Apa itu? Sistem kebut semalam. Dikasih tugas hari ini buat minggu depan, ya kan? Besok hari Jumat, santai aja. Lama masih 5 hari lagi. Hari Sabtu, santai masih 4 hari lagi, main dulu aja, makan dulu, jalan dulu. Hari Minggu, masih lama 4 hari lagi. Terus begitu di hari Rabu, besoknya Kamis baru mulai. Besok tugas siapa? Begadang semua. Siapa yang ngomong gitu? Iya. Pas, dari cocok materinya pas buat kalian. Oke ya. Ya, dan memang banyak yang terlalu menunda. Ini apa sebabnya orang bervaksinasi? Yang pertama itu karena sasaran kerjanya itu terlalu tinggi. Dia punya sasaran yang terlalu tinggi, targetnya, dia punya harapan yang terlalu tinggi sama kerja. Mulai mau berat nih, berat juga nggak usah deh. Kalau sekarang juga kan masih belum siap. Pekerjaannya dia terlalu berat sama dengan yang pertama. Pekerjaannya terlalu berat. Terus yang ketiga, takut berhasil. Kok bisa takut berhasil jadi tim vaksinasi? Takut berhasil. Kadang-kadang ada nggak di kalian yang kalau lagi belajar nggak pengen kalau nilainya bagus-bagus, kalau lu pintar tuh ada nggak merasa kayak gitu? Kenapa? Nanti disuruh maju, nanti jadi contoh, nanti dikatain nggak enak sama teman gitu. Karena kan itu sikap yang baik atau buruk? Gitu aja. Kalian tunjukkan potensi terbaik kalian. Kalian dapat menunjukkan hasil terbaik yang kalian bisa. Takut sebagai suatu pemberontakan. Oh iya, bisa jadi. Misalkan nih kalian gak suka sama gurunya, kalian gak suka sama Pak Adi kasih tugas ke kalian, ya kan? Karena gak suka sama Pak Adi, kalian gak suka sama Pak Adi, dikasih tugas, kita sepakat, tidak usah mengerjakan. Ditunda-tundanya itu sengaja, sebagai bentuk pemberontakan. Ada yang begitu nundanya, salah satunya. Ada nggak yang begitu sama guru? Bentuk protes kalian. Kita protes tugasnya terlalu susah, terlalu berat. Takut gagal disebabkan oleh tidak cakap dalam mengucapkan masalah. Jadi kalau kalian coba bisa mengucapkan masalah ataupun konflik itu salah satu bagian dari penyebab prokrastinasi. Kalian nggak tahu nih, karena terlalu banyaknya tugas, terlalu padat, udahlah tinggalin aja. Ada nggak yang bilang? Tugas banyak banget nih, bukan dikerjain satu-satu, tapi malah ditinggalin. Ada nggak? Kalau ada masalah, enggak? Saking banyaknya tugas, malah nggak ada satu pun yang dikerjain. Semua makhluk ada tugas misalnya, ya semua tugas dikumpulinnya di hari yang sama. Baru sadarnya malamnya. Bukannya satu aja minimal atau 2 aja dapat selesai. Ini malah tidur aja sekalian atau main aja sekalian. Nah, ada juga sikap perfeksionis. Perfeksionis itu terlalu sempurna, pengen bagus banget, pengen sempurna banget. Hingga kalau misalkan yang ngerjainnya asal-asalan dia nggak mau, mendingan gak usah sekalian. Pengenan dapat nilai A, dapat nilai 10, 100 gitu kan. Kalau misalkan dapat yang dikit-dikit salah sedikit nggak mau, mendingan gak usah sekalian. Akibatnya apa? Ya akibatnya tidak tenang, betul kan? Kalau lagi nggak selesai tugas nggak tenang. Mau tidur pun nih kalau misalkan tugas banyak enggak, kamu ini banget kayak gelisah gitu. Dihantui rasa bersalah, ya nggak? Ya, rasa bersalah. Terus tidak bahagia, ada nggak? Merasa tidak bahagia. Nggak bahagia itu karena kan tidak tenang, karena kan nggak happy, ada tekanan, yang lain stres. Kan? Nah, sebelum lanjut ada sebuah tayangan video tentang perhatikan dulu video. Lihat semuanya. Ibu mau keluar sebentar. Oh, ya udah.
Waalaikumsalam. Dan nanti ada sholatnya. Mendingan nonton TV dulu. Habis itu baca komik. Udah jam berapa sekarang ya? Udah jam segini. Habis kan belum sholat. Ibu udah pulang. Iya. Nanti udah sholat juga belum? Udah, Bu. Ngerjain PR udah belum? Belum, Bu, nanti. Jangan sekarang dong. Asli, ini tugasnya banyak banget, sobat. Capek. Tidur dulu udah sebentar. Besok lanjutin. Diabaikan dulu kan? Bangun sholat subuh. Bangun. Beresin tempat tidurnya dulu dong. Nanti Ibu setelah sholat. Anak-anak, tugas kemarin dikumpulkan sekarang ya. Astagfirullah, itu ngerjain lagi. Jangan gitu. Ya. Kira-kira ini realita nggak? Sering nggak begitu? Sering. Di depan kita itu sering begitu. Ibu kalian deh. Kayaknya gambarnya mirip ini ya. Bais. Jangan lupa ya kan? Jangan lupa kalian ini. Udah mau keluar dulu bentar ya. Sabar sama di bawah depan. 7 bulan nanti kalau hujan mau diangkat. Gitu lah. Jangan lupa ada yang bisa disuapin. Gitu. Atau kalau misalkan tuh ada pribadi rumah yang dibuat kerjain PR-nya, sholat yang ditinggalin. Begitu pulang nggak semua. Nah sekarang buka bukunya. Kita sama-sama akan refleksi. Refleksi itu kalian melihat ke diri kalian sendiri, berkaca ke diri kalian sendiri. Ya, berkaca. Tulis musuh terbesar bagi kalian. Ya, yang menyebabkan kalian prokrastinasi apa? Ya, musuh terbesar kalian. Terserah, ada 5 tulis. Musuh terbesar bagi kalian, kenapa kalian jadi akibatnya menunda-nunda? Padahal nggak niat menunda, pengen apa-apa, pengen kerjain. Tapi karena satu musuh ini nih, kalian jadi menunda. Apa itu? Belum? Banyak banget ini. Siapa yang nulis ada kata rasa malas? Ya kan? Malas mau ngerjain tugas jadi malas. Mau bikin PR malas, jadi nunda aja terus ya. Terus nomor 2 ini tebak survei ini ya, kayaknya ada banyak alasan dan itu disebabkan karena PR, karena HP, handphone. Ada banyak, alhamdulillah banyak tebakannya bener ya kan. Handphone itu memang menjadi musuh utama juga selain malas ya, musuh utama juga. Misalkan nih ada jadwal tugas kalian mau belajar, udah di meja, udah rapi, supaya enak pakai musik, supaya enak belajarnya ada cemilan, beli cemilan dulu, ya kan? Cemilan, asik tuh siap. Minumannya belum ada, bikin minum dulu, gitu kan? Bikin minum dulu, udah siap semua, udah rapi, ada musiknya, ada makanan, minuman udah siap, tinggal mau duduk ngerjain. Begitu main bunyi notif ya kan string gitu ya apa nih di grup suka di grup lucu teman-teman baca cedetan balas dulu tadi gitu udah 10 menit itu jauh mau jadi PR taruh ya kan kemudian baru nulis 1 kalimat pusing kan melihat itu soalnya karena nggak fokus ke soalnya, pelajarannya itu jadi nggak bayang ya kan isinya apa, akhirnya bingung mau nyari di HP tadinya mau nyari di Google, mau nyari jawaban, malah nyari yang lain, malah buka game online, FF, Mobile Legends ya lah, siapa yang begitu? Tiba-tiba ada WA teman
begitu udah mulai mau ini belajar ternyata udah lama 1 jam nggak kelar-kelar. Itu namanya prokrastinasi, menunda-nunda. Penyebabnya tadi musuhnya, kalian harus kenali musuhnya itu apa. Dan kalau udah memulai, tipsnya adalah cara mengatasi prokrastinasi, menetapkan sasaran yang tepat sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, ya jangan muluk-muluk banget, jangan perfeksionis banget. Manfaatkan daftar-daftar yang dikerjakan. Siapa di sini yang punya agenda harian, daftar-daftar tugas sekarang? Ada, punya. Alhamdulillah, keren. 2, oke. Isinya apa itu? Isinya pelajaran-pelajaran sekolah, kerja yang mau dikerjain apa aja. Kalau misalkan kalian punya nih, dulu waktu Pak di sekolah punya papan tulis kecil, ukurannya segini paling, itu ditempel di kamar. Kalau kita ada tugas dari sekolah nih, kan biasanya tulisnya di buku. Oh di buku itu, di bukanya kapan? Sehari atau malam sebelum besok ada pelajarannya, ya kan? Jadi kalau seandainya di buku, dijamin pasti lupa dan pasti SKS, sistem kebut semalam. Mana begitu sorenya kita mau masukin buku ke tas buat besok, ya kan? Belum melihat, oh di PR buat besok ya, kaget ya. Nah mendingan begitu pulang jadi ingat, oh tadi ada PR tugas ini, tulis PR matematika, ya kan? Terus belajar lain, nah, sebelum disimpan dari buku realitas nih, PKN, PKN buat hari Kamis tanggal berapa, buat hari ini tanggal berapa, ada deadline-nya, ada tugasnya. Jadi nanti ketika kita lagi main, lagi di rumah, lagi santai-santai, lagi rebahan dengan teman itu, oh ada tugas, berapa hari lagi, tugasnya apa kan bayang, ya kan? Nah kita jadi ingetin terus sama papan, sama buat daftar-daftar yang harus dikerjakan. Itu namanya salah satu untuk mengatasi rasa sikap prokrastinasi, gitu ya. Membuat perjanjian pada diri sendiri. Kalian harus berjanji pada diri. Saya berjanji, saya akan tidak menunda-nunda pekerjaan lagi. Kalau saya menunda pekerjaan, saya akan tidak membuka TikTok selama 3 jam. Wah itu cara. Atau 3 jam mah gampang. 2 hari saya nggak buka TikTok, bisa nggak gitu? 3 hari saya nggak main Mobile Legends. Ayo, buat nggak gitu? Nah, makanya kalian harus berjanji dari diri supaya nanti kalau kalian tahu nih kok saya melanggar, ya udah komit sama perjanjian yang kalian buat sendiri. Nggak usah dipaksa orang tua, kayak gitu. Orang tua jadi nggak usah maksa-maksa kalian kayak tadi di film tadi. Ya kan? Kalau saya tadi kalian sudah punya rasa untuk mengatur diri kalian sendiri. Gitu. Terus mencari informasi untuk bantu orang lain apalagi terdapat kesulitan. Kalau tadi kan susah, sulit, nggak bisa tinggalin, ya kan? Nah kalau kalian menemukan kesulitan, tanya orang yang bisa. Kalau emang ada kerja kelompok, suka nggak kerja kelompok? Teman-teman yang suka tempat bertanya ada? Nah gitu kan? Ada grup yang nggak ada guru pada orang tua? Ada. Kadang-kadang kan suka sharing. Tugas yang ini gimana sih maksudnya? Ya kan? Nomor segini sih kok saya nggak ngerti gimana? Jadi dong, nanya dong gimana caranya. Nanti bukan nanya jawabannya, ingat, bukan nanya jawabannya, nanya caranya. Jangan fotoin dong jawabannya, jangan menyontek, ya kan? Ini nanya caranya gimana sih supaya kalian bisa kerja sendiri, gitu ya. Kalau misalkan susah, bertanya. Sama orang tua bisa nanya, ya. Kalau sekarang juga kalian bisa sih nanya sama gurunya. Pernah nggak sih ada yang di mereka gurunya? Ada, pernah kayak gitu. Ada tugas susah nggak ngerti, maksudnya apa, perintahnya apa. Tapi baru sadarnya ada di rumah, gitu ya. Begitu mau ngerjain, kok nggak ngerti. Nanya ke gurunya, jawab. Pernah nggak? Nah itu juga bisa. Ini salah satu tipsnya. Cari informasi atau bantuan. Sehingga nggak ada alasan lagi. Ah susah nih, nggak bisa, tinggalin. Nggak ada alasan. Karena ketika udah mulai ditagih tugasnya, nggak ngerjain, udah nggak ada nilai itu jadi kan rugi kan. Ya. Sekarang nomor 5, pekerjaan yang ada langsung dikerjakan. Kemudian anggaplah bahwa modal pekerjaan adalah sumber stres. Siapa di sini yang pengen stres? Enggak ada kan?
nggak ada yang tujuannya pengen stres, nggak ada. Semua orang pengen terbebas dari stres. Makanya kalau ayah ibu kalian lagi liburan pengennya healing, iya kan? Ya pengennya gitu kan, lagi libur panjang nih healing yuk. Healing itu kan pengobatan, mengobati. Apa yang diobatin? Stres, pikiran. Kerjaan selama berbulan-bulan gitu kan, berminggu-minggu kerja terus capek banget, akhirnya tugas-tugasnya berat. Begitu ada libur panjang, libur pengen healing, nah, mengobati diri sendiri. Pas mau berangkat healing di puncaknya macet, stres lagi. Ya, gitu. Pas pulangnya duitnya habis, stres lagi gitu kan. Nah, kalau yang kalian nih di usia kalian, usia pelajar, sumber stres itu salah satunya adalah menunda pekerjaan. Jadi menganggap prokrastinasi itu sebagai sumber stres. Jadi kalian kalau seandainya tidak menunda, terbebas dari stres. Gitu. Ya, dari sini paham? Sekarang ada soal. Tadi apa namanya? Apa yang menjadi musuh utama? Sekarang coba jawab soal ini. Pernahkah kalian menunda pekerjaan? Pernah? Ini jujur nih, harus jujur nih ya. Harus jujur. Tulis. Pernah. Nomor 2, apa akibatnya jika kalian sudah pekerjaan? Apa ada nggak dampak atau akibat yang kalian dapatkan karena menunda pekerjaan tersebut? Dampak paling besar, dihukum, nilainya 0, tidak apa ya, pernah? Terus nomor 3, apa saja yang kalian lakukan untuk menghindari agar tidak menunda-nunda pekerjaan? Ada nggak cara kalian sendiri? Cara kalian yang kalian lakukan untuk nggak menunda pekerjaan? Yang terakhir keempat, apa dampaknya apabila kalian tidak menunda pekerjaan? Ada nggak akibat atau dampak yang kalian dapatkan kalau kalian tepat waktu tidak menunda pekerjaan? Oke, sudah? Oke. Sekarang saya minta perwakilan untuk membacakan jawabannya. Ya. Siapa ya? Yang paling pertama ini coba seperti pengen tahu. Yang komandannya nih yang tanggung jawab nih, kelas. Silakan, kelas membacakan jawabannya dulu. Nomor 1 jawabannya apa? Pernah. Pernah apa sering? Nomor 2, akibatnya pusing sendiri. Pusing sendiri, ya. Nomor 3-nya buang HP-nya. Jawaban. Oh, ya ini buang keren banget. HP sekali pakai. Berarti jauhin HP-nya nih. Ya. Oke, nomor 4. Dampak dalam pekerjaan melatih kedisiplinan dan pikirannya tenang. Oke, lebih tenang sama lebih disiplin gitu ya. Oke, kita ya jawabannya. Berarti pernah ya? Ini belum jawab tuh pernah atau sering? Sering. Sering. Kalau pernah kan sekali, gitu kan? Kalau sering kan berulang nih. Nomor absen 2. Tidak. Tidak. Jangan jangan. Pernah. Langsung jawabannya aja. Nomor 2. Menjadi orang yang overthinking. Overthinkingnya gimana yang kamu rasain? Jadi overthinking itu kan banyak banget. Mau dipikirin terus, lagi makan, mikirin nanti. Kalau overthinking itu kan gini, mikirnya tuh lebay. Ya kan, kadang-kadang nggak masuk akal. Nanti kalau saya nggak ngerjain tugas, saya nggak boleh masuk lagi. Saya nanti diusir dari kelas. Nanti saya disuruh ngepel lagi, gitu. Atau dengan lebay lagi, nanti saya nggak lulus. Nah, ini overthinking yang berlebihan sehingga menimbulkan stres yang tinggi, berubahnya jadi sakit badan juga, badan sakit perut, jadi pusing beneran, jadi putar kepala, gitu kan? Anda suka begitu ya kan? Terus nomor 4, nomor 3 dulu. Oke, caranya membuat metode belajar di belakang itu ya, kita mengurangi handphone, menggunakan handphone. Nomor 4, kenapa? Gadget masih disiplin. Ada ya, sampelnya udah ada orang gitu, ya. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan pernah
Ada nggak yang belum pernah? Ada nggak sih? Ada nggak yang belum pernah nunda-nunda? Nggak ada kan ya? Ya, ada ya. Oke. Tapi masing-masing kita harus tahu. Kalau kita merasa sudah pernah, ya, atau bisa jadi alasan nih. Cari tahu musuh terbesarnya apa. Kayak yang tadi, males, ya, atau rasa main handphonenya. Tadi suka main handphone yang kamu sering banyak, nah itu perlu dihindari gitu. Nah, oke. Terakhir pelajaran ini ya. Ini kita mau adakan refleksi. Refleksi itu tadi selain pelajaran, ini refleksi terhadap materinya. Tolong dijawab lagi. Tolong kalian jawab pertanyaannya. Menurut kalian materi ini penting nggak? Siapa yang merasa materi ini manfaat? Buat diri kalian jujur ya, merasa manfaat ya. Oke. Siapa yang mendapatkan inspirasi atau oh iya saya akan begini, siapa yang begini? Merasa inspirasi ada? Siapa yang setelah di sini jadi pengen membuat sesuatu supaya tidak prokrastinasi? Bagus. Atau cara kalian sendiri, cara kalian apa? Kalau di handphone suka ada memo nggak? Suka nggak pakai memo yang di handphone? Ya kan di handphone suka ada memo, jadwal, agenda. Nah kalian gunakan juga handphone. Jangan buat main game doang. Jangan buat chat-chatan di medsos doang, upload story doang. Tapi kalian gunakan itu juga untuk membantu pekerjaan kalian. Memo, jadwal, agenda itu kalian pakai untuk mengingatkan kalian dalam tugas sehingga terhindar dari tindakan apa? Prokrastinasi. Oke. Ya. Mungkin dari Pak Adi cukup untuk materi kita kali ini dan 7 pelajaran. Terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan maaf ada kesalahan. Mudah-mudahan materi jadi manfaat buat kita semua. Ya. Kita tutup dengan baca hamdalah.